Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Burhanuddin, mahasiswa Universitas Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 5A, akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin. Langsung saja, yang pertama di sini pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur, menilai, dan memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa dalam sebuah pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memetakan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang pada intinya, evaluasi pembelajaran ini adalah membahas bagaimana pembelajaran yang telah dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dan apa itu kurangnya atau apapun itu kelebihannya, di situ juga akan dibahas di evaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memantau dan meningkatkan pemahaman siswa secara berkelanjutan. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat umpan balik bagi guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana materi telah difahami, serta untuk mendeteksi kesulitan atau kendala yang dihadapi siswa. Sesuai dengan pengertian tadi, evaluasi formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk membantu meningkatkan pemahaman secara berkelanjutan. Dan juga evaluasi ini berfungsi sebagai alat umpan balik bagi guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat difahami dan juga mendeteksi kesulitan apa yang dialami oleh siswa selama pembelajaran. Yang kedua, ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah proses penilaian yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran, seperti akhir semester, akhir unit pelajaran, atau akhir program pendidikan. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ditetapkan setelah seluruh proses pembelajaran selesai. Atau bisa disebut evaluasi sumatif itu adalah ujian ataupun tugas-tugas yang lain. Seperti contoh di akhir semester yaitu ujian akhir semester, ujian tengah semester. Kemudian selanjutnya ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah proses penilaian yang dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan awal, serta kesulitan atau kebutuhan khusus yang dimiliki siswa. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan siswa agar guru dapat merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok siswa. Yang pada intinya, evaluasi diagnostik ini adalah proses penilaian yang dilakukan sebelum memulai proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan awal, serta kesulitan atau kebutuhan khusus. Dan juga bagi guru sendiri ini juga dapat membantu metode apa yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tersebut dapat efektif dilakukan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan juga dapat mengetahui kekuatan atau kelemahan siswa di dalam kelas saat kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka diadakanlah evaluasi diagnostik. Kemudian evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan posisi atau tingkat pembelajaran yang sesuai bagi siswa dalam suatu program pendidikan. Artinya evaluasi penempatan ini adalah apa pembelajaran yang cocok ketika kita itu sedang mengajar. Salah satu contoh ketika kita sedang melakukan pembelajaran di tingkat madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, otomatis
di situ akan ada beda tingkat pembelajaran yang akan disesuaikan oleh pengajar, maka dibutuhkanlah yang namanya evaluasi penempatan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi proses. Evaluasi proses adalah jenis penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran untuk menilai efektivitas metode pengajaran, interaksi antara siswa dan guru, keterlibatan siswa, serta kualitas penyampaian materi. Tujuan utama dari evaluasi proses adalah untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya evaluasi berbasis kompetensi. Evaluasi berbasis kompetensi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi atau keterampilan tertentu yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Fokus utama dari evaluasi ini adalah pada kemampuan nyata siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.